assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saci TV. Perkenalkan, nama saya Satrio Homsin dan terima kasih sudah mau klik video ini. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Saat ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang datang dari seseorang yang anggap saja namanya siapa ya? Udah kehabisan nama nih gue nih. Anggap saja namanya Erna ya. Erna ini adalah seorang siswi SMA di salah satu kota kecil di Jawa Timur. Erna ini terlahir di keluarga yang cukup mampu dan dia memiliki seorang asisten rumah tangga yang sudah ikut di keluarganya Erna ini dari Erna itu umur 5 tahun. Jadi Erna ini sudah diasuh oleh si mbak asisten ini yang bernama Mbak Tumi. Ini sudah dari umur 5 tahun. Dan saat ini Erna sudah berusia 16 tahun. Secara Erna ini sudah menginjak remaja ya, 16 tahun, kelas 1 SMA. Ya sudah sewajarnya lah, cewek-cewek itu kan udah pada cem-ceman gitu. Udah pada punya cem-ceman, udah pada punya gebetan, udah pada punya cowok yang ditaksir, dan ada juga cowok yang naksir Erna. Tapi Erna ini naksir seorang cowok yang merupakan tim basket dari SMA-nya tersebut, kaptennya gitu kalau nggak salah, pemimpinnya tim basket di SMA-nya gitu, dan tergolong populer nih cowok ini nih anggap aja namanya Ibrahim ya. Ibrahim ini kapten basket di sekolahannya Erna yang dianggap salah satu cowok yang populer di sekolahnya. Gue nunduk mulu kayak nyari programan gue ya. Singkat kata, Erna ini memang terlahir dari keluarga mampu tetapi memiliki paras yang biasa-biasa aja. Yang nggak jelek, yang nggak cantik gitu. Biasa-biasa aja. Sehingga dia ada perasaan minder untuk mendekati si Ibrahim. Sementara Ibrahim ini tergolongnya adalah cowok yang sangat populer bahkan di sekolahnya. Banyak cewek yang menggila-gilai Ibrahim. Ya, dan saingan itu banyak banget deh pokoknya waktu si Erna ini ngedeketin Ibrahim ya. Wajar lah ya, namanya juga kapten basket, pastilah atletis mengkel gitu kali ya. Nah, si Erna ini curhatlah ke si Mbak Tumi karena dia merasa dicueki sama si Ibrahim ini, setiap kali memberikan perhatian kepada si Ibrahim. Nah, Mbak Tumi ini karena merasa sudah mengasuh Erna sedari kecil, sudah nganggep kayak adik sendiri, ponakan, atau bahkan anak sendiri gitu. Mbak Tumi ini selisihnya 20 tahun ya dari si Erna, karena kan udah lama banget tuh ikut kerja di rumahnya orang tuanya si Erna tuh. Akhirnya Mbak Tumi menyarankan sebuah ide gila untuk mendatangi seorang paranormal alias dukun di pegunungan bagian selatan kota tersebut. Dan tersebutlah di sana adalah ada seorang dukun yang sangat terkenal. Memang alirannya itu hitam dan agak-agak parah gitu, agak-agak panas, agak-agak kuat gitu loh. Alirannya itu agak hitam, agak-agak serem gitu sebenarnya. Awalnya Erna tuh menolak, kan, tetapi karena keinginannya menggebu-gebu untuk mendekati si Ibrahim ini, cintanya udah nggak tertahankan gitu kayaknya nih si Erna. Ya Allah, Erna bucin lo ya Erna ya. Nah, akhirnya Erna pun mengiyakan dan menyanggupi dan mengikuti saran Mbak Tumi untuk datang ke rumah Mbah Tarjo, si paranormal terkenal tersebut. Konon katanya si Mbah Tarjo ini memang dukun yang fokus untuk pemasangan susuk pemikat, gengs. Nah, akhirnya pada suatu hari nunggu nih orang tuanya Erna ini pada kerja, Mbak Tumi nganterin si Erna ini ke rumah dukun tersebut di pegunungan di bagian selatan kota tersebut, ke kota mereka tinggal itu loh ya, di bagian selatan tersebut. Akhirnya dia datanglah. Konon katanya diceritakan oleh si Erna ini memang perjalanan ke sana aja tuh udah serem dan udah nggak mulus-mulus banget gitu loh. Perjalanannya tuh naik, turun, belok kanan, belok kiri, pokoknya itu kanan kiri jurang, pokoknya serem lah. Dan itu juga masih harus menempuh perjalanan jalan kaki yang nggak bisa dilalui oleh ojek motor ataupun bahkan mobil. Ojek motor aja nggak bisa, apalagi mobil kan. Akhirnya setelah menempuh perjalanan jalan kaki itu, si Erna sama Mbak Tumi sampailah ke rumah Mbah Tarjo, si dukun tadi. Rumahnya mah serem katanya si Erna sih. Katanya rumahnya Mbah Tarjo itu serem dan emang udah terkesannya tuh angker gitu, gelap gitu, singup gitu. Emang rumahnya tuh besar, bukan rumah kecil yang rumah-rumah kampung reot, bukan. Rumahnya tuh rumah besar, tapi kayak serem gitu. Rumahnya tuh hawanya tuh udah hawa-hawa mistis, sudah terasa gitu pas dari luar. Dan begitu di dalam, Mbah Tarjo sudah tahu sebenarnya tujuan mereka. Padahal nggak di WA tuh Mbah Tarjo ya. Mbah Tarjo tuh nggak di WA padahal. Dia sudah tahu bahwa tujuan mereka memang tamu-tamunya untuk memasang susuk pemikat. Demikian pula saat Tumi mengutarakan niat dari si anaknya bosnya ini, si Erna, untuk memasang susuk pemikat.
Kemudian Mbah Tarjo pun menawari sebuah susuk pemikat yang konon katanya memiliki aura atau daya pikat yang paling kuat. Dan ekstrimnya, susuk yang ditawarkan oleh Mbah Tarjo kepada Erna ini bukan susuk yang dipasang di muka gitu, tetapi susuk yang diminum. Lah, susuk apa nih? Susuk itu namanya adalah susuk tali pocong. Nah, dari namanya aja udah serem. Apa sih sebenarnya susuk tali pocong? Susuk tali pocong itu adalah susuk yang digunakan itu medianya adalah tali pocong dari seseorang yang meninggal secara tidak wajar. Dan biasanya si Mbah Tarjo itu sudah menyiapkan tali pocong. Dapat aja itu si Mbah Tarjo juga tali pocong secara pekerjaannya ya. Kali dia juga bekerja sama dengan penggali kubur atau dan lain sebagainya gitu loh. Ya, akhirnya pokoknya singkat cerita di rumah Mbah Tarjo itu sudah ada tali pocongnya tersebut. Dan si Erna sama Mbak Tumi itu udah tinggal bayar maharnya, udah terima jadi aja pokoknya ya. Akhirnya mereka menyetujui itu dan tali pocong itu pun ritualnya itu setelah didoa-doa dijampe-jampe oleh si Mbah Tarjo, kemudian dibakar, dimasukkan ke dalam gelas dari tanah liat gitu, diaduk pakai air dan si Erna pun disuruh meminumnya. Dan waktu meminum si air tali pocong, gue bayanginnya nggak ketelen gitu ya. Itu Erna itu merasakan tiba-tiba ada hawa dingin yang menyergap tubuhnya. Jadi kayak disiram air es gitu rasanya tuh ya. Hawa dingin itu bener-bener kerasa dan bau bunga kuburan campur tanah waktu diminum itu. Tetapi ya bagaimanapun juga niat dari awal memang Erna ke situ memang untuk memikat atau memasang susuk pemikat untuk si Ibrahim. Lah kan Ibrahimnya udah kebayang-bayang di mata, namanya juga cewek lagi bucin kan. Cewek lagi bucin sama cowok, gimana supaya cowoknya suka aja tuh sama dia gitu kan. Akhirnya setelah diminum dan membayar mahar yang sudah disepakati, mereka pun pulang. Nah, waktu perjalanan pulang itu Erna udah merasakan hal-hal yang tidak biasa dia rasakan di hari-hari sebelumnya, di hari-hari sebelum dia meminum tali pocong tersebut. Apa saja? Jadi gangguan tersebut adalah di saat mereka perjalanan pulang menuju kota dari rumah Mbah Tarjo, itu kan melewati hutan-hutan sebelah kanan kiri. Dia tuh kayak ngerasa ada hawa-hawa dingin, kemudian dia merasa ada yang mengikuti, dan terlebih lagi dia tuh merasa ada orang suara-suara yang membisiki di kupingnya. Nah kan ribet jadinya kalau gini kan. Akhirnya sampailah jam 5 sore mereka tiba di rumah Erna kembali, di rumah orang tuanya Erna tuh di kota. Nah waktu itu Erna langsung berkeinginan untuk membersihkan badannya karena setelah perjalanan jauh gitu kan, dia merasa berkeringat atau gimana, dia itu memutuskan untuk segera mandi dan istirahat gitulah. Pada waktu di kamar mandi dia tuh merasa kayak ada yang ngikutin sih dari tadi, ini siapa ya, kayak ada yang ngeliatin gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Mendadak waktu di tengah-tengah dia lagi mandi, lampu kamar mandi itu mati. Dan setelah mati dia kan teriakan, Mbak Tumi, nyalain, jangan dimatiin. Nah Mbak Tuminya dari luar itu bilang gini, aku nggak nyalain Neng, aku nggak nyalain gitu katanya. Nah Erna ini kan panik kan, loh ini masa lampunya mati? Nah nggak seberapa lama kemudian anehnya lampu itu tiba-tiba nyala sendiri gengs. Lampu itu tiba-tiba nyala sendiri, dan setelah nyala sendiri Erna pun melanjutkan mandinya kan. Nggak seberapa lama, beberapa menit gitu, sebelum juga dia selesai mandi, lampunya tiba-tiba mati lagi. Nah di saat mati inilah si Erna melihat sesosok bayangan putih di pojokan kamar mandinya, tempat gantungan-gantungan baju tuh. Nah di situ dia tuh perhatiin, ini apa? Kayaknya tadi baju yang aku gantung warnanya bukan putih. Nah setelah didekati ternyata si bayangan putih itu bergerak gengs, bergerak, dan itu ternyata adalah sesosok pocong. Dan pocongnya itu bukan pocong biasa, pocongnya itu penuh tanah dan mukanya itu udah hancur dan berdarah-darah gitu kan. Dan di situ Erna langsung kontan teriak dan langsung keluar dari kamar mandi dalam kondisi yang masih cuma pakai anduk doang. Dan sama Mbak Tumi dia langsung ditanya, kenapa Neng? Dia menceritakan bahwa dia di dalam kamar mandi telah melihat sesosok pocong. Kata Mbak Tumi, tenang aja, mungkin penyesuaian Neng. Tapi bener aja, keesokan harinya ajaibnya si Ibrahim yang tadinya cuek bebek sama si Erna, dia menjadi sangat perhatian. Dan alhasil si Ibrahim itu dalam hitungan hari, dalam 3 hari langsung nembak itu si Erna, dan mereka pun langsung jadian. Apa nggak tokcer tuh dukun? Ada yang tertarik gak tuh pakai susuk pocong? Ayo kalian ngaku nih, ayo pada nyari Mbah Tarjo sana ya, pada pasang susuk pocong sana ya, tapi resiko tanggung sendiri. Nah setelah itu, tapi orang di luar Ibrahim itu kalau ngelihat si Erna itu justru makin serem, teman-temannya makin ngejauhin. Dan konon katanya gosip-gosip yang beredar dari tubuhnya Erna sendiri sudah mulai tercium bau-bau mayat. Kayak apa bau mayat itu ya? Pokoknya ada yang mencium kalau deket Erna tuh baunya tuh busuk, ada yang mencium kayak bau kembang
kembang, ada yang mencium kayak bau minyak wanginya yang dipakein di orang mati, ada yang mencium kayak bau-bau orang mati gitulah pokoknya. Nah, udah nggak wajar kan? Dan si Erna-nya sendiri mengalami gangguan-gangguan yang semakin lama semakin parah. Setiap kali selepas azan maghrib, itu dia selalu merasa didatangi sosok-sosok bayangan-bayangan putih yang sangat banyak. Gak cuma satu, gengs, tapi banyak banget. Ada lusinan dan semua mendatangi Erna dalam waktu yang bersamaan. Dan semua itu, teror tersebut hanya berakhir setelah azan subuh. Jadi pada malam harinya pun Erna jadi gak bisa tidur nyenyak. Setelah pada suatu hari dia mengalami suatu kejadian dan teror yang teramat sangat yang membuat si Erna itu gak tahan. Akhirnya orang tuanya pun menanyakan sebenarnya ada apa, dan mereka pun menceritakan bahwa sebenarnya kemarin Mbak Tumi dan Erna pergi ke rumah Mbah Tarjo untuk memasang susu pocong. Akhirnya di situ Mbak Tumi disalah-salahin tuh sama orang tuanya Erna, dan Erna pun dibawa ke Ustadz untuk dilepaskan susu pocongnya. Nggak sampai di situ, pada waktu proses perukiahan si Erna itu, Erna tuh teriak-teriak, gengs, teriak-teriak, dan semua orang yang di sebelah-sebelahnya Erna itu kan dia dipegang itu sama banyak orang, itu merasa ada bau aroma kembang kuburan dan tanah kuburan itu sangat-sangat kuat, dimana Erna berteriak-teriak dan suaranya itu bukan suara Erna. Erna itu kayak kerasukan sosok-sosok, beberapa sosok, bukan cuma satu sosok, tapi banyak banget yang silih berganti keluar masuk tubuhnya Erna gitu loh. Tapi bagaimanapun juga Erna sudah memutuskan untuk melepaslah susuk itu karena dia nggak kuat gangguannya. Pada akhirnya, alhamdulillahnya nih, setelah diruqyah dan proses peruqiyahan selama 1 jam kurang lebihnya, Erna akhirnya berhasil lepas dari teror pocong-pocong tersebut. Tapi konsekuensinya ya susuk pocongnya akhirnya lepas. Rugilah dia itu kan udah bayar tadi si Mbah Tarjo. Dan rugi pula si Ibrahimnya nggak jadi suka sama dia. Nah, di sini apakah ada di antara kalian yang punya pengalaman sudah memasang susuk atau susuk pocong atau susuk kuntilanak? Mungkin silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Tapi saran gue sih jangan pakai susuk-susukan. Udah hari gini pakai skincare aja kalau mau cantik. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.